Apa kabar sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih palsu. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan pada kita bahwa Allah akan menciptakan suatu makhluk dan mengatur supaya makhluk tersebut bisa menyamar sebagai Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam. Makhluk tersebut dikenal sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal dilepaskan pada saat Rasulullah masih hidup. Saat ini, Dajjal berada di dimensi lain yang berbeda dengan manusia. Pada saat dilepaskan, Dajjal akan melewati 3 fase atau tahap kehidupan selama 40 hari di dunia ini. Fase pertama, 1 hari sama dengan 1 tahun. Fase kedua, 1 hari sama dengan 1 bulan. Fase ketiga, 1 hari sama dengan 1 minggu. Dan sisanya seperti hari-hari biasa sebagai manusia. Dajjal akan berada di dimensi kita sebagai manusia saat dia mengaku sebagai Al-Masih dan memimpin negara Israel di Yerusalem kelak. Untuk memahami siapa Dajjal, kita akan mulai dari zaman di mana kerajaan Israel berkuasa. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, ketika kerajaan Israel diserang dan dihancurkan oleh tentara Babilonia, mereka diusir keluar dari Yerusalem dan Bani Israel diperbudak di Babilonia. Lalu kemudian mereka dijanjikan Allah bahwa mereka akan pulang kembali ke Yerusalem dan Allah akan menurunkan Al-Masih yang akan membawa Bani Israel kembali ke zaman emas, yaitu zaman di mana Israel menjadi kerajaan yang berkuasa di dunia, seperti zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam diturunkan, ternyata Bani Israel menolak Nabi Isa dan menganggapnya sebagai Al-Masih palsu. Bahkan mereka membunuhnya di tiang salib. Mereka beralasan dan menganggap bahwa Nabi Isa putra Maryam adalah anak yang lahir tanpa ayah atau anak haram. Sungguh prasangka yang keji. Nauzubillahi min dzalik. Karena Bani Israel telah menolak Al-Masih, maka Allah mendatangkan tentara Romawi untuk memporak-porandakan kerajaan Israel untuk yang kedua kalinya dan mengusir Bani Israel keluar dari Yerusalem. Mereka kemudian berdiaspora ke seluruh penjuru dunia dan paling banyak di benua Eropa. Kita kembali ke Dajjal. Dajjal adalah manusia yang diciptakan Allah tanpa jiwa, dan Dajjal diciptakan untuk meniru sebagai Al-Masih putra Maryam atau Nabi Isa alaihissalam dengan tujuan untuk menipu kaum Yahudi. Maka dari itu, Dajjal haruslah menjalankan misinya di dunia untuk meyakinkan kaum Yahudi bahwa dirinya adalah Al-Masih yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh kaum Yahudi. Apa saja misi Dajjal? Yang pertama, membebaskan dan mengklaim Yerusalem untuk kaum Yahudi. Misi ini dilaksanakan oleh pemerintah Inggris dengan Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka dari pemerintah Inggris yang dikeluarkan semasa Perang Dunia I untuk menegaskan dukungannya terhadap penciptaan negara Israel di Palestina bagi orang-orang Yahudi. Pada saat itu, Palestina masih menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kekaisaran Turki Utsmani. Yang kedua, membawa kaum Yahudi kembali ke Yerusalem. Dukungan dari pemerintah Inggris untuk mengembalikan kaum Yahudi yang berdiaspora untuk kembali lagi ke Yerusalem. Usaha ini telah dimulai sejak tahun 1841. Saat pemerintah Inggris mengeluarkan memorandum kepada seluruh kerajaan Protestan di Eropa perihal pemulangan orang Yahudi ke Palestina, sebagaimana yang termuat dalam surat kabar Colonial Times pada tahun 1841. Yang ketiga, mendirikan negara Israel di Yerusalem. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui dijadikannya mandat Britania atas Palestina sebagai negara orang Yahudi. Pada tahun 1947, PBB menyetujui pembagian Palestina menjadi 2 negara, yaitu 1 negara Yahudi dan 1 negara Arab.
Dan pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya, dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya, melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh rencana pembagian Palestina. Sejak saat itu, Israel terus-menerus berseteru dengan negara-negara Arab di sekitarnya, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini. Yang keempat, membawa kembali Israel ke zaman emas yang akan memimpin dunia seperti zaman Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah Israel berhasil memimpin dunia, pada saat itulah Dajjal akan menampakkan wujudnya sebagai manusia Yahudi yang akan mengatakan bahwa dialah Sang Al-Masih. Kaum Yahudi sampai saat ini masih menunggu-nunggu kedatangan Al-Masih. Inilah misi yang akan Dajjal lakukan apabila Allah melepaskannya di dunia. Dajjal akan membebaskan Yerusalem untuk kaum Yahudi, dan Dajjal telah berhasil melakukannya. Dajjal akan membawa kaum Yahudi kembali ke Yerusalem, dan sekarang kaum Yahudi adalah mayoritas di Yerusalem. Dajjal akan mengembalikan negara Israel di Yerusalem setelah hancur selama 2000 tahun. Dan kini, negara Israel telah berdiri. Saat ini tinggal satu lagi misi Dajjal yang belum berhasil. Dajjal harus menjadikan negara Israel sebagai negara penguasa di dunia untuk kedua kalinya. Israel sedang berusaha menuju ke arah tersebut, dan sekarang tanda-tanda itu sudah mulai jelas terlihat. Sudah siapkah kita? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.